diterapkan di muamalah. Gitu loh. Apalagi tafsirnya terhadap muamalah Rasul ini linier, misalnya celana ini. Ini kan soal budaya. Di Arab itu kalau orang kaya itu kainnya panjang-panjang. Maka kain panjang itu lambang dari kekayaan. Kalau Anda berjalan dengan kain panjang di depan orang miskin, Anda umuk gitu. Anda takabur, Anda riya kan gitu. Maka Rasulullah mengatakan kalau bisa kainmu di atas mata kaki. Ya. Maksudnya jangan sombong, jangan pamer, maksudnya kan gitu. Tapi ditangkapnya kan ininya di atas mata kaki. Baju kuning juga kan ya baju kuning. Iya. Jadi cara berpikirnya juga tahu, untuk yang namanya ittiba itu kan harus dengan cara berpikir. Kalau yang Anda sebut tadi taklid namanya. Gitu. Nganggo siwak. Kan yang diambil siwaknya bukan kebersihannya. Lah kalau sekarang yang bersih itu odol ya odol enggak apa-apa dong. Sing dijupuk kok siwake. Nek ngono kan tawaf seperti Rasulullah nganggo unta. Oh iya. Lah Rasulullah pakai unta. Saya bayangin orang naik haji 2,5 juta keliling kan. Pakai unta. Zaman dulu. Ya udah kita pakai unta aja ya. Berarti itu juga termasuk misalkan ini ya. Misalkan kalau kita minum itu harus makan dan minum itu harus pakai tangan kanan. Itu berarti kemudian kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk pakai tangan kanan, misalnya lagi nyetir gitu, terus minum pakai tangan kiri, itu namanya darurah bisaub, kan enggak apa-apa dalam agama. Enggak, tapi bedainnya mana kebiasaan Rasul atau sunnah Rasul yang itu syariat dan mana yang bukan, itu gimana cara bedainnya? Loh, kalau syariat kan jelas regulasinya. Kaifiyahnya. Ya, enggak. Kalau syariat Allah itu namanya mahdhah. Kalau mahdhah berarti Allah perintah langsung melalui Rasulullah. Allah enggak kasih takbiratul ihram terus rukuk, enggak gitu. Muhammad kasih contoh, udah cukup. Gitu toh. Terus Muhammad bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Aku sudah dikasih tahu sama Allah. Tapi ada perintah Allah dulu untuk itu. Iya, ada perintah untuk sholat. Terus ya apa caranya sholat? Tirulah Rasulullah, karena yang dikasih tahu ya masa saiki Gusti Allah kon teko rene muruki wong sakjane kae. Ya Rasulullah cukup. Ya kan begitu. Cuman ya Gusti Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk menyuruh umatnya untuk sholat. Tetapi kemudian caranya dengan cara-caranya ditunjukkan ke Rasulullah. Ya. Tapi kemudian Gusti Allah tidak menyuruh Rasulullah untuk kemudian menyuruh umatnya untuk minum tuh harus pakai tangan kanan gitu. Nah, itu kan bukan dari Quran misalnya gitu ya. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi mana yang ada sunnah, ada sirah. Sirah itu adalah perilaku Rasulullah yang terbimbing oleh Allah. Dia tidak langsung regulasi, tapi terbimbing oleh Allah. Makanya Rasulullah tidak makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, dan seterusnya. Itu kan atas bimbingan Rasulullah. Itu tetap muamalah, itu tetap wilayah muamalah. Yang mahdhah itu ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Itu mahdhah. Kalau itu kan sudah jelas. Terus yang benar mana? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Gini apa gini? Loh, Rasulullah pernah gini, ya pernah gini. Ya gak apa-apa. Asal ngajak ngene. iya cekicet. Gini ya enggak apa-apa, gini ya enggak apa-apa, kok repot. Rasulullah pas capek gini, pas gini ya enggak apa-apa lah. Mulu kok ribut lari-lari ini. Berarti model tata yang tadi itu hukumnya mubah gitu. Yang mana? Misalnya tangan kanan, misalnya paling gampang. Minum pakai tangan kanan maupun Kanan tangan itu, kiri itu kemudian hukumnya jadi mubah. Kembalikan kepada prinsip utama agama adalah hubungan individu setiap orang dengan Allah. So you consider yourself. Anda mempertimbangkan yang terbaik bagi diri Anda. Orang lain tidak bisa ikut campur. Saiki ngelbokno dom. Kan cangkeme. Karena ini nganggo sunah Rasul angel. Rasulullah ini. Kamu piye gak ngelbokno dom? Sekarang Rasulullah buang air besar dodok apa duduk? Lo kalau mau sunah Rasul diselidiki dong. Injih.
Ya toh. Kalau memang jangan hanya celana, semua dong. Santunnya kepada orang dipakai dong. Wong Anda tidak santun sama orang, Anda kereng sama orang, Anda nyakitin orang. Sunnah Rasul apa? Masa dijupuk celana itu? Sama dengan itu Pak, hilal 2,5%. Itu kan bukan 2,5%. Itu gini loh Pak. Ya yang penting harus ada hilal kelihatan lah ya 22%. Itu loh Pak. Itu kan bukan 2%. Ya, rong persen tadi yang penting ono. Tapi kita jadikan regulasi 2%. Kan gitu. Ini kan pada karo sing teko akeh, wes widak jaran akeh. Terus nekakno widak jaran. Tidak jarang. Jadi kita tuh nggak ngerti perbedaan bahasa budaya, bahasa simbolik, bahasa birokrasi, bahasa sastra kan beda-beda Mas. Kalau kita nggak memahami bahasa, tafsir ya kacau. Masa kayak kemarin tuh mencari ilmu sesaat sama dengan lebih tinggi derajat daripada ibadah setahun lah. Nek digawe arek-arek lak seneng. Lho kok gak sembahyang lho, aku iki wingi majelisan suwe rek. Jadi boleh nggak sholat 50.000 tahun Mas? Kalau nurutin hadis itu kan bukan kok 1.000 hari ibadah, kan saking mulianya orang mencari ilmu itu, saking tingginya derajatnya. Rasulullah menggambarkan lebih tinggi derajatnya daripada sholat 1.000 tahun. Gak kok terus 1.000 tahun temenan. Terus pokoknya dawa rek gitu loh, dawa gitu loh. Gitu, itu bahasa budaya namanya lah. Susah nek bahasa budaya dipahami dengan bahasa hukum. Aku ini binatang jalan, polisi langsung binatang jalan. Orang Islam ini sudah sampai ke tingkat itu bodohnya. Bukan pinternya ya. Lah itu bahasa budaya dipahami dengan saya mau ini aja Cak. Karena di dalam agama itu tidak mencerminkan juga orang pinter itu bisa menerima kayak tadi. Kok orang pendidikannya kok masih begitu juga, maksud saya ngambil pemahaman terhadap agamanya tadi kan? Ya susah jadinya. Jadi agama itu semakin sulit dan semakin ribut. Kalau saya boleh agak curiga itu ya, karena cara berpikir kita cara berpikir barat, dan cara berpikir barat itu cara berpikir bumi, tidak ada dialektika dengan langit. Makanya Islam disebut Muhammadanism ya. Terus ada istilah agama samawi, ada agama arti. Ya enggak dong, agama itu ya samawi kabeh. Terus mereka punya dikotomi yang salah. Dunia akhirat, bumi langit. Loh ya enggak, bumi itu bagian dari langit dong. Ya masih sampean itu. Masa anak bumi tok terus langit tok? Ya enggak. Bumi ini bagian dari langit. Terus bahasa Al-Quran kan ada langit dan bumi gitu. Lah iya enggak apa-apa, tapi kan itu kan cara kita cara Tuhan memakai bahasa manusia untuk memahamkan. Tetapi kan kita kan dikasih kecerdasan bahwa dunia ini bagian dari akhirat. Allah itu menciptakan satu waktu, tidak dua waktu. Enggak waktu dunia dan waktu akhirat. Kita ini cuma satu waktu dan satu bulatan waktu. Terserah mau bilang linear apa siklikal. Tapi pokoknya satu. Dek kene dunyane, dek kene akhirate, kita jalan ke sana. Bukan ini dewe iki dewe. Meskipun bahasanya fid dunya wal akhirah. Tapi kalau Anda ngelihat ilmu bahasa, yang satu pakai kata akhir kok yang satu tidak pakai awal. Kudune kan fil awal dan fil akhir. Ya, maka tolong cerdas lah. Itu sebabnya Tuhan kasih akal ke kita. Jadi bukan dunia itu bukan akhirat. Dunia adalah bagian dari yang kita sebut akhirat. Itu satu bulatan. Wangele yang jelas no. Terus kadung mikirnya dikotomis Mas. Betul. Kita punya 10 menit lagi ya untuk menjelaskan. Ini mengkotak-kotakan waktu, ini nggak bisa. Kalau menit saat kita nih. Sengaja saya nyuruh pasar biar kalian tidak Cak, gimana caranya kiat agar supaya anak-anak kita itu nggak pekok seperti kita ini? Kira-kira gimana cara? Menurut saya nomor satu pendidikan cara berpikir. Pendidikan cara berpikir itu kalau pakai Quran kan gampang. Ada dokumen Bismillah. yang dipet gurih.
Jadi Anda itu berjalan atas nama Allah. Berarti cara berpikirnya harus cara berpikir Allah. Cara ngelihatnya harus pakai mata Allah kan gitu. Makanya bismillah. Kalau ngomong Iqra, jangan dipikir Iqra sendirian. Iqra bismi rabbik. Coba itu aja. Itu beberapa ayat awal itu tok. Udah itu Anda terapkan. Kalau penerapannya dengan Iqra itu artinya you read everything. dan harus dibahas. Tidak hanya membaca huruf, tapi juga membaca keadaan, membaca alam, membaca musik, membaca lukisan, itu tetap membaca atau semua. Ya. Terus membacanya pakai apa? Bismi Rabbik. Jadi doing everything selalu kebayang. Iya. Ini dicintai Allah. Aslinya kita bisa melihat dengan mata Allah. Kalau pakai analisis, manusia tidak punya mata, manusia hanya dipinjami mata. Manusia tidak bisa melihat, manusia hanya dipinjami mata dan diperkenankan Allah untuk melihat dengan caranya Allah. Terus kita ini kan menentang Allah, terus kita punya cara pandang sendiri. Enggak, saya ngelihat itu yang lihat dengan cara Allah. Terus iya apa meneh? Terus apa alternatif yang lain? Ya. Kenapa kepada Allah? Karena Allah dzikhalaq, karena Dia yang menciptakan. Kan gitu. Loh, kalau kita berdiri sendiri menciptakan diri sendiri tidak perlu bismi rabbikal ladzi khalaq. Cukup Iqra bismi. Itu tak diterapkan udah beres, Mas. Bismi ya, Iqra. Oh, enggak bisa Iqra, harus bismi rabbik. Bukan harus sebagai kewajiban, harus sebagai kebenaran. Kalau kamu enggak dengan tidak bismi rabbik, kamu enggak bisa ngelihat beneran. Nanti yang kamu lihat itu bayang-bayang, mitologi, prasangka, asumsi, hipotesis paling pol. Tapi kalau mau kesimpulan, bismi rabbik. Kenapa bismi rabbik alladzi khalaq? Terus khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabukal akram. Kenapa rabbuka? Kenapa tidak ilahika? Itu dibedakan dong. Mestinya kalau ceramah itu nerangin kata aja udah beres loh, Pak. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Kenapa dari sekian banyak sifat Allah, ikon utamanya Rahman sama Rahim? Berarti manusia itu nomor satu harus penuh kasih sayang, kan gitu aja kan? Nomor satu perilaku orang itu harus Rahman Rahim, kan gampang aja sebenarnya. Dan saya semua gerakan saya karena Rahman Rahim. Nek gak lapo aku. Gitu. Terus alladzi 'allama bil qalam. Ya. Kolam itu kan ya, yang kita ketahui kolam itu pulpen. Pulpen. Ya. Tapi kan yang kita ambil yang sebenarnya kan alat untuk menjelaskan, alat untuk menerangkan. Alat untuk alama itu mengajari. Nah alatnya kan bisa banyak. Pena itu bisa berarti makanan, bisa berarti alam, bisa berarti apa, kan begitu. Padahal itu kan belum ditulis, toh? Lah ya waktu itu belum ada pena. Iya. Qurannya belum ditulis. Lah ya kenapa udah pakai kolam? Ya karena itu. Ya, makanya kolam jangan diartikan sebagai pulpen dan teks. Karena Anda ikroknya kan ikrok semuanya, termasuk ikrok dirimu sendiri. Kan itu aja kalau diuniversalkan, diliberalkan caranya berpikir, kan sampai itu. Belum lagi alamal insana malayam itu yang paling dasar ya. Jadi saya itu, karena Allah sudah janji, Allah mengajari manusia yang dia belum tahu. Jadi guru utama kita ya Allah, siapa meneh. Terus sekarang saya misalnya, aduh ini piye ya ngomong apa ya, ini kok ngene ya. Aku minta langsung sama Allah. Minta langsung. Jadi kalau saya nulis itu ya saya minta langsung. Terus apakah terus Allah ngekei teks, running tag ya enggak juga. Kerpean. Ya enggak. Pokoknya ada mekanisme di sini sehingga kita bisa mewujudkannya. Menurut mekanismenya bagaimana? Enggak usah diregulasi, terserah Allah. Allah memberi tanda kepada Anda itu bisa macam-macam. Misalnya awakmu lahirmu tanggal 11 misalnya. Upamane ya. Nah, angka 11 itu adalah
trafonya, transformator dari Allah ke Anda. Anda pakai aja itu, nanti Allah akan nurut ke Anda. Nurut artinya kan ana inda dzanni abdi bi. Kalau Anda memakai hari lahir Anda itu sebagai tanda di mana Allah memberi hidayah terus Anda paham, ya sudah, Allah akan pakai angka 11 itu. Gitu loh. Dan nanti Allah akan menunjukkan kehadirannya. Kok moro-moro kan nang hotel oleh kamar 11. Kok awakmu di jalan ono angger ketemu mobil kok ono angka 11 ya, itu berarti Allah hadir. Berarti Allah ikut bersama Anda. Allah akan kasih, wis tenang ae kon iku, aku karo awakmu. Innallaha ma'ana itu loh, Mas. Itu serius itu. Innallaha ma'ana itu serius. Anda enggak mau ngakuin sih. Gitu loh. Gini Mas ya. Gini. Mas ya. Jadi Iqra menurut saya cara berpikir, dasar cara berpikir. Ya, tambah lagi lebih dari 10 menit. Ya. Gimana kalau misalkan permasalahan, ya bukan permasalahan, sekarang ini kan di YouTube itu kan banyak ustaz-ustaz baru lah sebutannya kayak gitu. Ustaz YouTube. Di mana kemudian dari situ kita dan keluarga kita banyak belajar juga. Cuman permasalahannya mungkin dalam perspektif kita itu adalah ustaz-ustaz YouTube itu banyak yang sangat tekstualis. Dengan membawa sangat tekstualis dan kemudian membawa ideologi mereka dengan dan cara sendiri. Nah, Saya bisa di Google itu teks kan. Iya, karena bukan di Google ya teks ya. Intinya kayak gitu. Nah, terus bagaimana kemudian kita membentengi atau mengitukan supaya keluarga kita itu kemudian tidak menjadi terlalu tekstualis seperti ustaz-ustaz YouTube itu. Kalau dasar akalnya, dasar cara berpikirnya udah dibina, udah dibiasakan sehari-hari, akan dengan sendirinya kok. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini bener gak bener itu gak mek kita ketahui secara intelektual. Terus gak enak. Iya. Terus gak masuk ngene. Itu hatimu lo gak perlu. Karena Allah di Quran sudah mengatakan Dia punya hati tapi tidak dipakai untuk berpikir, ada loh. Jadi jangan dipikir yang bisa berpikir hanya akal, hati bisa berpikir, pori-pori kita bisa berpikir. Tenang tuh Mas. Setuju. Bang waktu wis entek lho ditewa kok ae. Ayo Bang. Hatinya berpikir. Waktunya untuk berpikir kan. Kita jam 2 kan ya? Jam 2. Jam 2 Jadi Riverton ya. Ya, Riverton. Komplek kan? Iya. Komplek ya. Iya, sebelah main sama ya. Iya, sebelahnya. Oh, di sana. Iya, di kolam renang. Kolam renang seperti itu. Salam buat itu.